Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Maksudi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Siswa SMP semester genap, SMP atau MTS semester genap. Yang mana pada materi ini saya akan menjelaskan tentang berpuasa. Pendidikan Agama Islam kelas 8 untuk kelas 8. Semester genap untuk kelas 8. Yang mana materi ini menerangkan tentang ibadah puasa. Beribadah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan untuk manusia. Ibadah yang dilakukan oleh manusia hendaknya didasari atas dasar keikhlasan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipuji oleh manusia lainnya, karena bila tujuannya mencari selain ridho Allah, niscaya ibadahnya tidak akan mendapatkan pahala atau kebaikan atau sia-sia. Mengetahui ketentuan dalam berbagai ibadah dalam Islam dapat membawa pelaksananya memperoleh pahala kebaikan. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dengan menahan diri dari makanan dan minuman. Ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam bab 4 ini akan dijelaskan tentang ibadah puasa. Yang mana di dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian puasa. Syarat wajib dalam ibadah puasa, syarat sahnya puasa, rukun-rukun puasa, dan sunnah dalam puasa selanjutnya yang membatalkan ibadah puasa. Dalam selanjutnya akan dijelaskan macam-macam puasa yang mana ada dua, macam puasa wajib dan macam puasa sunnah. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa atau orang yang berboleh, orang yang boleh meninggalkan puasa. Tapi konsekuensinya bagi orang yang meninggalkan puasa wajib qadha mengganti, tidak wajib qadha tapi wajib fidyah, membayar fidyah, dan wajib qadha dan kafar. Selanjutnya hikmah di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Di dalam buku paket atau buku LKS yang dipelajari terdapat 11 hikmah yang atau dampak yang kita kerjakan di balik ibadah puasa. Pengertian puasa. Secara bahasa, puasa atau saum dalam bahasa Arabnya sauma yasumu saum. Sauma yasumu saum. Saumun. Yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Jadi puasa ialah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa seperti makanan dan minuman, berbicara kotor, menahan nafsu dan syahwat dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yang dimulai sejak terbitnya fajar sodik hingga matahari terbenam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan, ayat 183 dijelaskan menerangkan tentang kewajiban puasa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebagaimana ibadah puasa merupakan ibadah sangat penting dalam susunan pilar-pilar Islam, seperti yang telah disebutkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa Muhammadan Rasulullah wa iqamas salati wa ita'iz zakata wa hajjul baiti wa shaumu ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, membayar zakat, haji, puasa Ramadan. Selanjutnya, syarat-syarat yang wajib dilaksanakan dalam berpuasa. Syarat yang menjadikan seorang berkewajiban atau diwajibkan untuk berpuasa itu ada 4. Yang pertama, Islam, berakal, baligh, dan mampu melaksanakannya. Sedangkan syarat sah di dalam puasa, syarat sah yaitu harus dipenuhi agar puasa yang dilaksanakan seorang menjadi sah. Adapun syaratnya yaitu Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, khusus bagi wanita yang mengetahui waktu diwajibkan puasa. Rukun puasa. Selain syarat-syarat puasa, ibadah puasa juga memiliki aturan lain, yaitu rukun. Rukun adalah suatu yang harus dikerjakan oleh seorang yang berpuasa. Apabila salah satu meninggalkan, maka puasanya batal. Rukun puasa itu pertama niat. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari waktu fajar hingga terbitnya matahari. Selanjutnya, sunnah-sunnah atau anjuran apabila dikerjakan akan menambah pahala atau kesempurnaan puasa yang dikerjakan oleh seorang. Adapun anjuran yang perlu dikerjakan ketika kita berpuasa itu menyegerakan untuk berbuka puasa. Berbuka dengan sesuatu yang manis, berdoa sebelum berbuka puasa, mengakhirkan sahur. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang syarat, rukun, dan sunnah dalam puasa, maka perlu kita juga mengetahui hal-hal yang membatalkan di dalam puasa. Yaitu pertama, masukkan benda ke dalam anggota badan dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri atau istimta, keluar mani istimta dengan sengaja, haid dan nifas dan melahirkan, hilang akal atau gila dan murtad. Setelah kita mengetahui, jadi perlu mengetahui hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Karena puasa merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan diwajibkan. Akan tetapi tempat hari yang diharamkan untuk berpuasa itu, tentunya hari-hari yang diharamkan itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari Syak atau tanggal 30 Sya'ban. Dan puasa sepanjang tahun penuh selamanya. Itulah hari-hari puasa. Macam-macam puasa. Di sini dijelaskan macam-macam puasa. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar. Sedangkan puasa sunnah bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Yang artinya beberapa hari
yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir berada di dalam bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang diwajibkan. Puasa yang wajib yang dilakukan oleh seorang sebagai tebusan atau kafarat karena melanggar suatu aturan. Puasa kafarat dilakukan apabila terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut. Yaitu satu, tanpa sengaja membunuh orang Islam yang lain dan tidak mampu menebus dengan memerdekakan budak belian, maka harus menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut. Sebagaimana diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 92. Melakukan zihar atau menyerupaikan istri dengan seperti ibunya, seperti ungkapan punggung engkau seperti punggung ibuku. Seorang istri mengatakan begitu. Lalu ia tidak mampu memerdekakan budak belian, maka harus menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Mengucapkan sumpah yang menyebabkan tidak boleh menjalankan suatu yang tidak halal, yang halal. Jika tidak menebus dengan memerdekakan budak, maka dia wajib berpuasa, memberi makan fakir miskin, maka diganti dengan puasa 3 hari berturut-turut sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 89. Membunuh binatang buruan ketika menjalankan ibadah haji. Puasa ini dilakukan sebagai pengganti yang beri makan pada orang miskin, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 95. Yang ketiga, puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa yang wajib dilaksanakan bagi orang yang bernadar puasa. Orang yang bernadar adalah orang yang bersumpah untuk sesuatu yang diinginkan. Misalnya, apabila dia diterima di sekolah ternama, maka akan melakukan puasa selama sebulan penuh. Maka itu dinamakan puasa nadar. Sebagaimana disabdakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, "Man nadhara ayyuti Allah falyusimhu," rawahul Bukhari. Barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia kerjakan. Itulah di antara macam-macam puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah itu terdapat beberapa macam, yaitu puasa Arafah yang dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah, puasa Tasu'a yang dilaksanakan tanggal 10 Muharram, puasa Asyura yang dilaksanakan 10 Muharram, puasa Syawal, puasa sunnah yang dilakukan pada 6 hari di bulan Syawal yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakannya. Bisa dilakukan secara beruntun maupun secara terpisah, namun dengan jumlah yang sama. Sebagaimana sabda Nabi dalam satu hadisnya, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana qasiyamid dahri," rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa 1 tahun. Rawahu Muslim. Selanjutnya puasa Senin Kamis. Sebagaimana sabda Nabi dalam suatu hadisnya, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu'radu a'malu kulli isnaini wa khamisin fa uhibbu an yu'rada ala amali wa ana sha'im." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ditampakkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditampakkan, maka aku berpuasa. Selanjutnya puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara berselang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka atau tidak berpuasa. Puasa Ayyamul Bid. Puasa ini juga dikenal dengan sebutan puasa Ayyamul Bid, yang dilakukan selama 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Puasa Sya'ban. Puasa Bid ini seperti yang disabdakan Nabi, "Siyamu salasa ayyamin min kulli syahrin siyamud dahri wa ayyamul bid sabihat as-salasi 'ashara wa 14 wa 15." Akhrajahu An-Nasa'i.
Selanjutnya, Allah memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk melakukan puasa wajib seperti puasa Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada orang yang tidak dapat atau sedang berhalangan untuk menjalankan ibadah puasa wajib. Akan tapi keringanan tersebut memiliki beberapa ketentuan atau konsekuensi yang harus dikerjakan ataupun diterima. Berikut ketentuan-ketentuan tersebut beserta penjelasannya. Wajib qadha. Orang yang tidak melaksanakan puasa. Orang yang tidak boleh berpuasa tapi wajib qadha, artinya wajib mengganti puasanya di hari lain selain bulan Ramadan sebanyak hari yang ia tinggalkan di bulannya, yaitu orang yang sedang haid atau datang bulan, melahirkan anak, dan sedang nifas. Maka ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan, wajib mengganti di hari selain bulan Ramadan. Orang yang hamil yang khawatir akan keadaan atau bayi yang sedang dikandungnya. Orang yang sakit atau ada dalam harapannya untuk sembuh. Orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Dan yang orang yang sedang bepergian jauh atau musafir sekitar 81 kilo. Atau contohnya Balikpapan Samarinda atau Balikpapan Bontang, itu kan sudah melebihi 81 kilo. Orang yang sedang menyusui anak yang khawatir akan keadaan atau anaknya. Orang yang batal puasanya karena suatu hal selain berhubungan suami istri. Ini wajib qadha ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Hikmah berpuasa. Hikmah atau kebaikan yang akan kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah satu, mendidik kejujuran, mendidik kedisiplinan, mendidik kesadaran akan kemampuan dan batas kemampuan pribadi. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan orang sakit dan orang yang bepergian untuk tidak berpuasa. Keseimbangan dalam hidup, hakikatnya manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, mempererat tali silaturahim. Persaudaraan sama muslim akan tampak jelas dalam bulan Ramadan. Salat berjamaah dan lain sebagainya di masjid. Meningkatkan kepedulian sosial seperti berbagi takjil, berbuka puasa gratis, bersedekah kepada sesama, dan lain sebagainya. 7, mengetahui bahwa ibadah memiliki tujuan. Tujuan puasa adalah menjadikan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 8, berhati-hati dalam berbuat. Selain menahan rasa lapar dan haus, orang yang sedang berpuasa juga menahan atau menghindari maksiat mata, telinga, dan perkataan. 9, berlatih ketabahan dan kesabaran. 10, melatih kesederhanaan. Dan yang ke-11, melatih untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Latihan soal bab 4 tentang puasa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. 1. Mengapa umat Islam disunnahkan untuk puasa Senin Kamis? Nomor 2, ada berapakah macam-macam puasa? Sebutkan. Nomor 3, apakah yang dimaksud puasa bid atau yaumul bid? Nomor 4, tuliskan dalil tentang kemuliaan dan balasan bagi orang yang berpuasa Ramadan beserta artinya. Sebutkan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Terima kasih.